Kali ini kita akan membahas film yang dirilis pada tahun 2006 yang dibintangi oleh Denzel Washington, Cliff Owen, dan Jodie Foster. Film yang akan membahas tentang perampokan di sebuah bank yang ada di kota New York. Tidak cuma merampok bank, tapi sang perampok juga berhasil menguak rahasia besar yang disembunyikan oleh sang pemilik bank tersebut. Dan inilah film Inside Man. Pada awal film kita diperlihatkan seorang pria, yang dimana pria ini bernama Dalton Russell, yang sedang berada di sebuah ruangan yang kecil yang mirip dengan sel penjara. Dan dia sedang merencanakan perampokan sebuah bank yang berada di kota New York, yaitu Bank Manhattan Trust. Dia sudah membuat perencanaan yang sempurna, bukan hanya karena dia ingin kaya, akan tetapi juga karena dia mampu. Scene beralih ke kota New York, di mana hari perampokan tersebut akhirnya tiba. Mula-mula Russell dan juga temannya yaitu Steve, Stevie, dan juga Steve O menyamar sebagai tukang cat yang sedang bekerja di Bank Manhattan Trust. Di tengah keramaian pengunjung bank, Russell yang sedang menyamar menjadi tukang cat itu perlahan mematikan CCTV yang dipasang oleh bank dengan menggunakan sinyal inframerah, dan setelah dia berhasil mematikan CCTV lalu datanglah teman-temannya dan langsung menutup pintu dari bank tersebut. Dan tidak perlu waktu lama, Russell dan temannya berhasil melumpuhkan keamanan yang ada di bank itu. Dan pengunjung yang ada dalam bank semuanya dijadikan sandera oleh mereka. Dan polisi yang sedang bertugas yang berada di luar bank pun tak sengaja melihat kepulan asap yang berasal dari dalam bank. Lalu segera melaporkan kejadian itu kepada kantor kepolisian setempat bahwa ada aksi perampokan. Lalu sang perampok yang mengetahui akan hal itu langsung menodongkan pistol ke arah polisi tersebut. Dan mengancam jika ada polisi yang mendekat, dia akan mulai membunuh sandera yang ada di dalam gedung. Kepala kepolisian setempat yang mendengar hal itu, lalu dia mengerahkan anak buahnya untuk menangani kasus perampokan tersebut, dan meminta detektif Kate Fraser dan juga detektif Mitchell untuk turun menangani kasus perampokan ini. Lalu seketika bank pun langsung dievakuasi oleh kepolisian setempat. Sang pemilik bank yaitu Arthur Case mendapati kabar bahwa salah satu cabang dari bank yang dimilikinya itu dirampok. Dia sempat tak percaya dan sedang akan merencanakan sesuatu. Di sisi lain, detektif Kate dan juga Mitchell sudah tiba di depan bank dan akan berperan sebagai seorang negosiator yang akan berkomunikasi dengan perampok yang ada di dalam. Sementara di dalam bank, Russell meminta semua sandera untuk mengganti pakaiannya sama dengan yang dikenakannya, yaitu seragam tukang cat, agar untuk mengelabui pihak kepolisian dan tidak bisa membedakan mana yang perampok asli dan mana yang sedang menjadi seorang sandera. Tidak hanya baju, tapi para sandera juga diminta mengenakan masker penutup mulut dan juga kacamata. Dan di antara para sandera ada yang mengidap penyakit jantung. Lalu Russell menariknya dan mengeluarkannya dari gedung. Saat orang itu mau dibekuk oleh polisi karena dikira komplotan perampok, sang sandera tadi menyampaikan pesan dari perampok bahwa jika polisi mendekat ke dalam bank, maka perampok akan melemparkan dua mayat. Lalu scene berganti, yang menunjukkan seorang wanita. Dia adalah Madeleine White, yang merupakan seorang agen keamanan dan broker keuangan, di mana dia juga pandai dalam hal negosiasi. Tak lama setelah itu, Madeleine mendapat telepon dari Arthur Case, sang pemilik bank, dan Case meminta tolong kepadanya untuk menyelesaikan masalahnya. Dan mereka pun bertemu. Dan nampaknya Arthur Case mendapat masalah serius, karena dalam brankas yang ada dalam bank yang dirampok tersebut, ada hal yang sangat rahasia dan lebih berharga daripada uang, yang dimana kalau brankas tersebut dibuka dan dicuri isinya, maka bisa menempatkan Arthur Case dalam bahaya. Sementara itu, pihak kepolisian dan juga detektif Kate sedang mencari petunjuk dari perampok dengan melacak sidik jari dari mobil yang dia gunakan, dan juga rekaman dari kamera CCTV. Tapi sayangnya mereka tak menemukan hasil. Setelahnya, polisi dikejutkan dengan dikeluarkannya sandera dari dalam gedung yang ditutup matanya dan membawa kotak besi yang berisi pesan dari para perampok. Kembali Madeleine yang dimintai tolong oleh Arthur Case, kini dia sedang menemui wali kota New York dan memintanya agar Madeleine ikut dilibatkan dalam situasi perampokan yang sedang terjadi di dalam bank dengan menjadi negosiator. Wali kota pun tak bisa menolaknya, karena wali kota tersebut masih mempunyai hutang dengan Madeleine. Sandra pun keluar lagi dari dalam gedung dan membawa pesan agar polisi menyediakan makanan untuk semua sandera yang ada di dalam gedung. Dan polisi pun menurutinya. Tapi tidak hanya itu, pihak kepolisian juga memasang alat penyadap yang akan ditaruh di kotak makanannya, agar bisa mendengar percakapan dari perampok di dalam.
Makanan pun berhasil disiapkan dan akan dibawa ke dalam gedung. Polisi pun berhasil mendapat rekaman dari alat penyadap yang dipasangnya. Tapi mereka menemukan bahwa perampok yang ada dalam bank menggunakan bahasa Albania atau bukan bahasa Inggris. Karena polisi yang ada di sana tidak ada yang bisa bahasa Albania, Detektif Kate pun meminta bantuan dari warga sipil untuk menerjemahkan isi dari rekaman tersebut. Sementara di lain sisi kita lihat sang perampok atau Stevie sedang sibuk menggali sesuatu yang ada di dalam ruang penyimpanan yang ada dalam bank. Detektif Kate yang sedang menyelidiki isi pembicaraan yang ada dalam bank akhirnya menemukan wanita atau warga sipil yang bisa berbahasa Albanian dengan syarat agar tilang parkir dari sang wanita itu segera dibereskan oleh pihak kepolisian. Dan tidak perlu waktu lama wanita itu menjelaskan kepada Detektif Kate bahwa rekaman tersebut berisi suara dari pidato mantan Presiden Albania yang merupakan pita rekaman, dan Detektif Kate pun baru menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh perampok, yang mana perampok juga sadar bahwa mereka sedang disadap oleh kepolisian. Adegan berpindah ke dalam sebuah brankas dari dalam bank, dan benar saja apa yang ditakutkan oleh Arthur Case pun terjadi. Dari sekian banyak kotak brankas, Russell memilih untuk membuka satu kotak saja, yaitu kotak brankas nomor 392, yang berisi dokumen rahasia dari Arthur Case, dan juga ada sejumlah berlian di dalamnya. Lalu tibalah wali kota dan Madeleine White di TKP, dan meminta agar Detektif Kate untuk berkenan agar Madeleine dilibatkan untuk negosiasi dengan perampok yang ada dalam bank. Setelahnya, Detektif Kate segera untuk mengontak atau menelpon sang perampok yang ada di dalam bank, yang dimana di sini dia berbicara dengan Russell, yang memimpin perampokan tersebut. Detektif Kate bernegosiasi agar anggotanya diperkenankan untuk masuk dalam gedung, dan setelahnya Detektif Kate menemui Madeleine untuk berbicara melalui telepon dengan Russell, dan Russell pun setuju untuk membiarkan Madeleine masuk ke dalam gedung. Saat Madeleine sudah masuk ke dalam gedung, dia mulai bernegosiasi dengan Russell. Akan tetapi sayangnya Russell sudah tahu mengenai tujuan Madeleine, dan Russell memberitahu bahwa yang akan diambil oleh Madeleine adalah brankas rahasia dari orang yang menyuruhnya, yaitu Arthur Case, yang berisi tentang kejahatan perang waktu zaman Nazi. Dan Case mengambil kesempatan bekerja bersama dengan Nazi untuk memperkaya dirinya sendiri, termasuk untuk mendirikan bank yang ada di kota New York tersebut. Di sini Russell sudah selangkah lebih maju daripada kepolisian dan juga Madeleine, yang mengetahui rahasia tentang Case dan juga bank, dan ini sudah direncanakan dari awal. Good. Detektif Kate yang tidak puas dengan apa yang dikatakan oleh Madeleine saat setelah dia keluar dari dalam gedung, dia pun menelpon Russell lagi, dan mengatakan kalau dia ingin masuk ke dalam bank dan memastikan bahwa para sandera aman dan belum ada yang dibunuh. Dan Russell pun mengiyakan permintaan dari Detektif Kate. Dan Detektif Kate pun sudah memasuki gedung dan diperlihatkan bahwa semua sandera masih dalam keadaan baik-baik saja dan belum ada yang dibunuh. Setelah memastikan bahwa sandera tidak apa-apa, Detektif Kate pun dipersilakan untuk keluar lagi dari dalam gedung. Dan sebelum keluar, Detektif Kate sempat menyerang Russell dan hampir saja berhasil membuka masker yang dikenakan Russell. Akan tetapi berhasil digagalkan oleh anak buahnya. Setelah keluar dari dalam gedung, Detektif Kate langsung merasa percaya diri bahwa dia sudah menguasai perampok dan yakin bahwa perampok itu tidak akan mampu membunuh. Akan tetapi Russell yang marah karena tindakan dari Detektif Kate sudah keterlaluan, maka dia pun memberi peringatan kepadanya dengan sengaja menunjukkan kepada Detektif Kate dan juga pihak kepolisian bahwa salah satu orang yang dia sandra ditembak di hadapan Detektif Kate dan juga kepolisian. Karena tragedi itu, maka kepala kepolisian memberhentikan Detektif Kate dari tugasnya karena sudah membuat sandera tewas. Lalu setelahnya kepala kepolisian dan anggotanya sedang menyusun dan membuat rencana untuk menyerbu para perampok ke dalam bank. Dan ketika itu Detektif Kate sedang mengobrol dengan polisi yang pernah ditodong oleh perampok.
Dan di tengah pembicaraannya, dia menyadari sesuatu. Lalu langsung dia mengecek lagi laci besi yang berisi pesan yang dibawa oleh Sandra sebelumnya. Dan dia menemukan alat penyadap yang dipasang di dalamnya. Detektif Kate langsung memperingatkan pihak kepolisian untuk membatalkan penyerbuannya, karena pihak perampok sudah mengetahui kalau mereka akan diserbu oleh polisi. Dan sang perampok tidak tinggal diam. Mereka langsung melaksanakan rencananya, yaitu membebaskan para sandera, dan disinilah kita diperlihatkan rencana yang sempurna dari sang perampok. Karena sang perampok, Stevie, dan Steve O ikut membaur dengan para sandera lainnya. Melihat mereka keluar dengan seragam yang sama, mereka pun semua diborgol dan akan diinterogasi satu persatu. Get down, put your hands on your head. Hernandez, right here. Sementara keadaan sudah kondusif, semua anggota polisi dan juga detektif Kate pun langsung mengecek dan menelusuri ke dalam gedung. Dan anehnya mereka tidak menemukan jejak dari Russell. Dan bahkan sudah dicek ke semua area dan setiap sudut gedung pun tidak ada tanda-tandanya, tidak tahu kabur kemana ataupun lewat mana. Pihak polisi menemukan bahwa senjata yang dipakai sang perampok adalah yang ternyata senjata mainan. Dan juga mereka menemukan seragam dan juga pemompa darah yang menandakan bahwa Sandra yang sebelumnya mereka bunuh bukanlah nyata, melainkan rekayasa dari sang perampok. Singkat cerita, kasus perampokan pun selesai. Dan di keesokan harinya, Detektif Kate memberikan laporan kepada atasannya bahwa uang dari bank tersebut tidak berkurang sepeser pun. Dan juga barang-barang lainnya juga tidak ada yang hilang. Atau bisa dikatakan bahwa kasus perampokan itu seperti tidak pernah terjadi. Dan oleh sebab itu, atasannya pun memutuskan untuk memberhentikan penyelidikan. Akan tetapi, Detektif Kate yang masih penasaran, dia melakukan penyelidikan diam-diam. Dan kali ini dia menemukan bahwa ada hal yang janggal di data yang sedang dia selidiki. Bahwa kotak brankas nomor 392 tidak ada di catatan bank. Scene berpindah, dan di sini kita ditunjukkan sebenarnya apa tujuan dari Russell dan di mana dia berada sekarang. Yang dimana ternyata Russell bersembunyi di balik ruang penyimpanan barang yang ada dalam bank yang dibuatnya dan juga teman-temannya sebelumnya. Perlu waktu 1 minggu Russell untuk keluar dari tempat tersebut, agar tidak diketahui dan menimbulkan kecurigaan oleh pihak kepolisian. Teman-temannya pun sudah menunggunya di luar bank. Namun tanpa disangka mereka melihat Detektif Kate dan juga Detektif Mitchell yang baru saja tiba di depan bank. Russell pun tetap tenang dan membaur layaknya pengunjung bank seperti yang lainnya. Karena dia yakin bahwa Detektif Kate tidak akan mengenali dirinya dan sebelum keluar dia sempat bertabrakan dengan Detektif Kate. Dan karena Detektif Kate memang tidak mengenali wajahnya, dia pun meneruskan penyelidikannya. Dia meminta petugas bank untuk membuka kotak brankas nomor 392 yang ternyata berisi permen karet dan kotak merah yang berisi cincin berlian. Dan juga ada pesan yang ditinggalkan oleh Russell sebelumnya, yaitu follow the ring atau lacak cincin itu. Scene dilanjutkan di mana Detektif Kate dan Mitchell berada di tempat Arthur Case. Dan di sini Detektif Kate memberikan pertanyaan kepada Case apa yang sedang dirahasiakannya tentang sejarah bank itu dan juga kotak brankas nomor 392. Tetapi Case tidak mau mengakui dan memberitahunya. Meskipun begitu, Detektif Kate yang sudah mengetahui jawabannya dan apa yang ternyata dicuri oleh perampok sebelumnya, kini pun dia menghentikan penyelidikannya. Dan di akhir film, dia pun menghampiri kekasihnya ke rumahnya saat sedang mau membuka jasnya. Dia menemukan ada berlian di dalam kantong jasnya. Dan dia teringat dengan seseorang yang pernah bertabrakan dengan dia saat di dalam bank sebelumnya, yang ternyata yang menaruh berlian itu adalah Russell. Dan dia pun hanya tersenyum. Dan akhirnya film pun berakhir.